Indonesia sebagai negara berkembang dengan segala kompleksitas permasalahannya sangat memerlukan dukungan optimal dari lembaga pendidikan hukum yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berorientasi pada kemajuan peradaban untuk turut mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Sebagai salah satu promising university, Universitas Atmajaya Yogyakarta memiliki Fakultas Hukum sebagai lembaga pendidikan yang unggul. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta sebagai fakultas tertua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah berdirinya Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1965, bertempat di Kampus 1 Gedung Alfonsus. Sejak tahun 1998, fakultas ini telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Terus bertambahnya lembaga pendidikan khususnya Fakultas Hukum di seluruh penjuru tanah air tidak berbanding lurus dengan berkurangnya pelanggaran hukum yang terjadi. Ketidakadilan yang terjadi di masyarakat seolah belum mampu sepenuhnya terformulasikan dalam sebuah konteks kurikulum pendidikan yang ada. Hal ini tentunya menjadikan sebuah catatan penting bagi stakeholders yang terlibat langsung dalam pendidikan hukum di negeri ini, khususnya Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta memiliki visi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang profesional dan unggul di bidang hukum yang dijiwai oleh semangat pelayanan dalam terang kebenaran. Untuk itu, kami telah menyediakan kurikulum berbasis KKNI dengan harapan lulusan yang memiliki profil sebagai praktisi hukum, yang bekerja di perusahaan sebagai legal consultant, dan tentu saja para birokrat, maupun juga mereka yang tertarik untuk menjadi akademisi ataupun researcher, kelak siap untuk bisa mengemban profesinya di masa mendatang. Kami juga melengkapi kurikulum berbasis KKNI tadi dengan kemampuan soft skill yang tentu saja harus diasah dari waktu ke waktu melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat kurikuler maupun juga yang bersifat non-kurikuler. Kegiatan kemahasiswaan menjadi sarana bagi para mahasiswa untuk mengasah soft skill-nya. Termasuk di dalamnya, para mahasiswa juga diberi kesempatan untuk tampil di berbagai panggung-panggung kesenian. Dengan harapan, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini bisa saling mengenal kegiatan kesenian ataupun juga budaya yang berasal dari seluruh penjuru pelosok tanah air yang begitu kaya dan begitu mengagumkan. Dan selain itu juga para mahasiswa belajar untuk berorganisasi, mengasah kemampuan komunikasi, mengasah kemampuan kepemimpinan ataupun leadership, dan tentu saja juga mengasah kemampuan untuk dapat bekerja sama di dalam suatu tim. Ini penting bagi mahasiswa yang kelak akan berprofesi dalam berbagai profesi hukum di masa-masa mendatang. Selamat bergabung dan belajar di Rumah Belajar Hukum Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta memiliki beberapa program kurikulum unggulan, di antaranya program internasional, problem-based learning bekerjasama dengan Law School of Maastricht, Belanda, magang, diskusi, dan program praktek teknis lainnya. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta juga menyelenggarakan 5 program kekhususan. Program kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, program kekhususan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, program kekhususan hukum tentang hubungan internasional. Keunggulan lain yang dimiliki Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta adalah saat ini fakultas sedang mempersiapkan program internasional dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung, di antaranya Laboratorium Hukum Internasional dengan literatur materi pembelajaran pendukung hukum internasional yang lengkap. Program bahasa Inggris dengan titik berat pada praktek hukum internasional. Program lain untuk turut mendukung program internasional di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta di antaranya Fakultas terus mendukung program-program short course dan pertukaran mahasiswa internasional baik regional Asia, Australia, maupun wilayah lainnya. Diadakannya program hukum internasional dengan titik berat melakukan kajian hukum yang bersumber pada falsafah adiluhung yang sejujurnya telah kita miliki sejak leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep-konsep hukum yang didasari pada falsafah kearifan budaya lokal Indonesia. Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum dahulu bernama Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum yang didirikan pada tanggal 16 Januari 1981. Dengan SK Rektor pada tahun 1985, Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum berubah nama menjadi Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum. Hingga sampai saat ini, PPKH memiliki 11 advokat dan 5 mediator yang semuanya sudah memiliki lisensi. Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum sudah menangani berbagai macam perkara, baik itu perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Dalam penerapannya, selalu menanamkan nilai-nilai filosofis, moral, dan keadilan bagi masyarakat, dan didasari pada prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Sehingga konsepsi hukum tidak hanya dipahami sebatas sebuah legalitas semata. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta secara terus-menerus turut memberikan kontribusi konkret dalam menemukan jawaban atas permasalahan tentang ketimpangan keadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai wujud pengabdian mahasiswa dan dosen, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta memiliki pusat bantuan dan konsultasi hukum. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta sangat mendukung dan mewadahi mahasiswa-mahasiswinya untuk berkembang sesuai dengan passion dan caranya masing-masing. Tidak pernah menyangka bagi saya untuk bisa diwadahi dan didukung dengan penuh oleh Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
dikarenakan sangat didukung oleh Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, akhirnya saya mendapatkan berbagai kesempatan untuk mengikuti berbagai program pertukaran pelajar. Di antaranya adalah Music for Wellbeing Project yang diadakan di Bangkok pada tahun 2017 dan juga International Youth Summit bekerjasama dengan University of Sydney, Australia pada tahun 2018. Saya sangat bersyukur bisa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta karena Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta sangat mewadahi dan mendukung secara penuh mahasiswa-mahasiswinya untuk menekuni passionnya masing-masing. Sungguh merupakan pilihan yang sangat tepat dan selamat bergabung di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Salam mahasiswa, perkenalkan, nama saya Rio Merola, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam bidang kemahasiswaan di bidang lembaga mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki fungsi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik dalam bidang akademik dan juga non-akademik. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa juga memiliki fungsi untuk mengadvokasi suara-suara aspirasi-aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kegiatan BEM diantaranya adalah diskusi kritis, seminar nasional, dan juga penyuluhan hukum. Selamat bergabung di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Salam mahasiswa, perkenalkan nama saya Nastella Buruginting. Saya sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Badan Perwakilan Mahasiswa merupakan salah satu lembaga mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, aspirasi, dan juga fungsi pengawasan. Fungsi aspirasi bertugas untuk menampung aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sedangkan fungsi legislasi yaitu membuat peraturan mengenai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan, yaitu bertugas untuk mengawasi program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan salam mahasiswa. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Imade Wiranggakusuma, Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa Dasen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lembaga Pers Mahasiswa Dasen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta merupakan salah satu lembaga mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang memiliki fungsi yakni sebagai edukasi, informasi, dan kontrol sosial. Adapun beberapa output yang kami keluarkan kepada pembaca khalayak dan mahasiswa umum lainnya adalah berupa majalah, buletin, koran selembar, atau kobar. Selain kami mengeluarkan output kepada pembaca khalayak, kami juga memiliki program kerja lainnya, yaitu berupa workshop dan pelatihan jurnalistik yang bertujuan untuk menambah kompetensi dari anggota serta pengurus dari Lembaga Pers Mahasiswa Dasen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selain itu, adapun prestasi yang telah kami raih adalah penulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Dasen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta telah beberapa kali menulis di beberapa surat kabar nasional maupun lokal yang berada di Indonesia. Selamat bergabung di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya Lilo Agung Krisna Budi, Direktur Pusat Peradilan Semu Resprak Veritatis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Resprak Veritatis adalah lembaga semi-otonom di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang membidangi peradilan semu serta mempersiapkan untuk perlombaan nasional Moot Court Competition. Resprak Veritatis bersama Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta telah meraih prestasi antara lain berkas terbaik di Piala Mutiara Djoko Sutono serta menjadi finalis di Piala Rudi M. Rizky. Bersama kami, Pusat Peradilan Semu Resprak Veritatis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, kawan-kawan akan berdinamika serta ditempa untuk meraih prestasi di masa mendatang.
Saya sebagai alumni Universitas Atmajaya Fakultas Hukum merasa sungguh bahagia dikarenakan apa yang saya timba di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya itu sungguh saya rasakan bermanfaat sampai saat ini. Dan itu ilmu-ilmu yang saya dapatkan juga sangat menunjang profesi saya. Kemampuan berwirausaha, kemampuan menerapkan ilmu hukum, dan yang lebih penting yang kami dapatkan di Atmajaya adalah pesan moral yang tinggi. Aplikasi di perbankan yang saya bilang tadi bahwa tidak ada sesuatu yang kurang saya dapatkan di Atmajaya ini, sehingga begitu aku implementasikan itu menjadi baik adanya, dan aku sangat bangga karena orang juga, teman-teman, rekan kerja itu sangat hormat aku sebagai alumni Atmajaya. Cahaya kebenaran mendidik dan membina generasi muda lewat pengajaranmu, dalam pengabdianmu aku bangga bersamamu Atmajaya Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terlebih dahulu saya akan menyapa yang terhormat Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi, M.Eng, PhD, selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang terhormat Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. Damianus Krismantoro, SH.M.Hum, dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. Teresia Anita Kristiani, SH.M.Hum. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ibu Dr. Y. Sarimurti Widyastuti, SH.M.Hum. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Dr. Triana Yohanes, SH.M.Hum. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Nikolaus Budi Arianto, W. SH.M.Hum. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Bibianus Hengki Widiantoro, SH.M.Hum. Yang kami hormati orator hari ini Bapak Dr. G. Widiartana, SH.M.Hum. Yang kami hormati Romo Advent Pateh, MSc. Yang kami hormati dan kami kasihi segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, para tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian yang saat ini bersama-sama berjuang mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan tentunya pelaksanaan live streaming pada hari ini tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sarapan pagi dengan nasi pindang. Nasi pindang dibeli di ibu kota. Dihaturkan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu atas pelaksanaan orasi ilmiah pagi hari ini. Selamat bergabung dalam ruang virtual dalam acara orasi ilmiah dengan judul Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diselenggarakan dalam rangka Disnatalis ke-56 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada orasi ilmiah kali ini, peserta diharapkan menyalakan video dan peserta dimohon untuk membisukan atau mematikan mikrofon serta mengikuti kegiatan orasi ilmiah sampai selesai. Tentunya saat ini rasa syukur tidak terhingga kita haturkan karena sudah 56 tahun Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta memberi bakti untuk negeri. Maka mengawali acara hari ini, marilah bersama-sama kita mengaturkan doa serta ucapan syukur atas kesempatan yang berbahagia ini.
Doa akan dipimpin oleh Romo Advent Pateh MSC. Kepada Romo Advent Pateh MSC dipersilakan. Yang saya hormati seluruh penyelenggara yang terlibat, serta hadirin orasi ilmiah di tempat ini dan di tempat Anda masing-masing. Baiklah, penyelenggaraan kita untuk kegiatan hari ini akan segera kita mulaikan dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya yang ke-56. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Mohon dukungan dari saudari-saudara sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah semesta alam, Bapa yang Maha Agung, sumber segala kebijaksanaan dan pengetahuan sejati. Tiada hentinya kami memuji dan bersyukur kepadamu untuk segala rahmat kebaikan dan perlindunganmu bagi kami semua. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang akan mensyukuri Disnatalis yang ke-56 tahun perjalanan institusi kami yang tercinta ini. Teristimewa penyertaanmu untuk kegiatan orasi ilmiah kami, dari segala persiapan hingga penyelenggaraannya hari ini. Dengan sukacita kami mengisi rasa syukur itu melalui orasi ilmiah dengan tema pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Kami mohon biarlah rahmat-Mu menyertai seluruh proses orasi ilmiah kami ini. Bagi pembicara, Bapak Dr. Gregorius Widiartana SHM dan bagi kami semua, seluruh hadirin yang berbahagia di tempat kami masing-masing. Semoga melalui kegiatan hari ini mengingatkan kami kembali, semua manusia yang Engkau ciptakan seturut dengan citra-Mu, dengan anugerah akal budi dan kelembutan hati, penuh rasa tanggung jawab untuk saling menjaga harkat dan martabat, melindungi, melengkapi dan mengasihi sebagaimana perintah-Mu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah seorang akan yang lain sama seperti betapa baiknya Engkau mengasihi kami. Semoga materi orasi ilmiah hari ini semakin menambah kasanah wawasan akal budi, menggugah hati dan mendorong empati serta rasa tanggung jawab dalam diri untuk setiap upaya perjuangan menegakkan keadilan, khususnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Semoga setiap pihak, baik pelaku, korban, dan masyarakat yang secara real terlibat, serta setiap pihak yang berkepentingan, senantiasa bersinergi, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan demi tercapainya keadilan yang substantif, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan keadilan yang sesungguhnya. Atas semuanya itu ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati putra-Mu yang mampu mengasihi tiada henti dengan kelembutan hati. Demikianlah untayan doa, pujian, syukur, harapan dan niat baik ini kami persembahkan kepadamu dengan rendah hati, di dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Advent Pateh MSC yang telah berkenan memimpin doa pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Gita Widya Law Choir. Gita Widya beranggotakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Gita Widya berarti suara nyanyian terang kebenaran, sama seperti visi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang profesional, unggul, dan diterangi terang kebenaran. Hadirin yang berbahagia, dimohon untuk mengambil sikap sempurna dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Dalam rangkaian acara pembukaan orasi ilmiah dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang ke-56, marilah kita menyanyikan Himne Universitas Atmajaya Yogyakarta.
berbahagia lagu himne Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Damianus Krismantoro, SHM Hum, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta orasi ilmiah yang diselenggarakan oleh Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi, Magister Engineering PhD, Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. Y. Sarimurti Widyastudi SHM Hum, Bapak Ibu peserta orasi ilmiah yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta orasi ilmiah yang dapat hadir dan berkenan meluangkan waktu secara online di sini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami atas nama Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami. Di kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah hadir dan nanti berkenan untuk memberikan sambutan. Kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. G. Widiartana SHM Hum yang telah berkenan untuk mengisi acara orasi ilmiah dengan topik pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Bapak Ibu peserta orasi ilmiah yang kami hormati, acara orasi ilmiah ini kami selenggarakan di dalam rangka perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang ke-56 dan Dies Natalis Universitas Atmajaya Yogyakarta yang ke-56 juga, di mana ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta setiap tahun. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, kami mohon nanti kiranya berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara orasi ilmiah ini secara resmi. Demikianlah sambutan kami, dan atas nama Senat Akademik dan Panitia Orasi Ilmiah, kami memohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan orasi ini. Akhir kata, selamat mengikuti orasi ilmiah dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Damianus Krismantoro, SHM Hum yang telah memberikan sambutan. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Y. Sarimurti Widyastuti, SHM Hum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Profesor
Yoyong Arfiandi, PhD. Yang saya hormati segenap pimpinan unit yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Dr. Damianus Krismantoro SHM Hum beserta Ibu Dr. CH Anita Kristiani SHM Hum. Dan tentu saja segenap anggota Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, para dosen, segenap Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih yang telah memberi kesempatan kepada kita pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat, mensyukuri karunia yang sudah diberikan Tuhan atas 56 tahun usia Fakultas Hukum yang sekaligus juga bersamaan dengan usia dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kelahiran Fakultas Hukum itu juga sekaligus kelahiran Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ketua dan Sekretaris Senat yang telah berkenan untuk melanjutkan tradisi dalam rangka mensyukuri setiap jengkal waktu perjalanan Fakultas Hukum ini dengan menyelenggarakan orasi ilmiah yang sebetulnya baru dimulai sekitar tahun 2014 yang lalu. Tradisi ini tentu juga merupakan penanda bahwa Fakultas Hukum senantiasa ingin berbakti dan membaktikan pemikiran-pemikiran yang berharga untuk bangsa dan negara. Pada kesempatan kali ini, orasi ilmiah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gregorius Widiartana SHM Hum dengan judul Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kekerasan di dalam Rumah Tangga. Tentu saja Ibu dan Bapak sekalian tidak asing dengan istilah KDRT. Sebelum tahun 2000, istilah ini menjadi sesuatu yang sangat asing karena banyak wacana mengenai bagaimana ke depan perempuan dan anak khususnya, terutama pada saat itu yang diwacanakan adalah perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan, banyak mengalami penolakan di sana-sini. Padahal faktanya hukum yang ada belum mampu menjawab dan menjangkau persoalan-persoalan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam lingkup rumah tangga. Baru pada tahun 2004, pada akhirnya DPR menyetujui untuk disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Meskipun saya kira Ibu dan Bapak sekalian juga mengikuti bahwa perjalanan pembahasan Undang-Undang 23 tahun 2004 tersebut juga sangat alot. Dan di sana sini tentu saja perlu ada kompromi-kompromi yang sebetulnya mungkin tidak sepenuhnya sebagaimana diharapkan oleh banyak kalangan aktivis, khususnya aktivis perempuan. Namun setidaknya kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 merupakan sececah harapan
bagi perempuan korban kekerasan, baik itu di dalam khususnya dalam posisinya sebagai seorang istri, yang kemudian kita sebut kekerasan terhadap istri, maupun juga kekerasan terhadap perempuan pada umumnya di luar konteks kekerasan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Ibu dan Bapak yang saya hormati, orasi ilmiah ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum. Selain ada banyak kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Dies, baik itu dilakukan oleh lembaga mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan lomba penulisan esai, lomba debat maupun juga kegiatan yang lain, serta juga beberapa kuliah ilmiah yang diselenggarakan maupun juga webinar. Kuliah secara berseri dari beberapa universitas mitra di luar negeri seperti Universitas Oslo, kemudian juga Universitas Pasmani Peter Catholic University, maupun juga universitas dari UK, Coventry University. Juga yang terakhir nanti pada tanggal 29 kalau tidak salah akan diselenggarakan webinar yang bertema pandangan Indonesia terhadap peristiwa di Afghanistan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jika orasi ilmiah ini berjudul pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga, saya kira ini merupakan satu bentuk pemikiran yang ingin menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan KDRT. Kalau kita melihat survei pengalaman hidup perempuan yang diselenggarakan pada tahun 2016, prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu ternyata 1 dari 3 perempuan di usia 15 sampai 60 tahun itu mengalami kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan seksual oleh pasangannya. Dan kejadian itu lebih tinggi angkanya, prosentasenya terjadi di kota dibandingkan di daerah pedesaan. Di kota 36,3%, sedangkan di daerah pedesaan ada 29,8%. Kemudian kalau dilihat dari sisi pendidikan, ternyata perempuan yang menjadi korban kekerasan di level SMA ke atas, kalau SMA ke atas berarti ada SMA, S1, S2, S3, itu ada 39,4% dibandingkan dengan yang tidak memiliki pendidikan di atas SMA dan juga tidak bekerja, angkanya ada 35,1%. Itu secara nasional. Bagaimana dengan daerah istimewa Yogyakarta? Saya ingin mengutip saja dari 1 tahun perjalanan penanganan korban kekerasan yang direkam oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2020. Untuk kasus baru itu ada 1.266 kasus baru. Kalau dijumlah dengan kasus yang berulang itu jumlahnya 1.600-an. Nah, dari 1.266 kasus, ternyata paling tinggi kekerasan yang dialami perempuan adalah mereka yang berusia 25 tahun sampai 59 tahun. Artinya perempuan yang sedang pada usia produktif itu justru banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah anak-anak usia 0 sampai 17 tahun. Dan yang ketiga usia 18 sampai 15 tahun. Dan yang paling kecil adalah yang usia 60 tahun ke atas itu ada 11
kasus. Nah, kondisi demikian tentu memprihatinkan kita semua dan ini akan berpengaruh terhadap kesehatan mental, bukan hanya kesehatan mental dari perempuan yang menjadi korban KDRT, tetapi juga kesehatan mental seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak yang ada di dalam keluarga tersebut. Di samping itu tentu akan menimbulkan beban masalah sosial yang tidak kecil. Dan itu sebabnya maka pada kesempatan ini Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ingin mempersembahkan sebuah pemikiran yang dirumuskan oleh Bapak Dr. Gregorius Widiartana SHM Hum dalam rangka orasi ilmiah ini yang tadi saya kira Ibu Bapak sekalian juga sudah sangat tidak asing dengan apa yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Rasanya kita tidak sabar lagi untuk segera menyimak dan mengikuti bersama orasi ilmiah dari Bapak Dr. Gregorius Widiartana SHM Hum. Semoga ini menambah khasanah pengetahuan dan juga menginspirasi kita semua di dalam senantiasa memberikan bakti kita kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan pengabdian masyarakat. Pada akhirnya kami ingin mengakhiri sambutan dekan pada orasi ilmiah ini dengan mengucap syukur dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Yesari Murti Widyastuti SHM Hum yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta kepada Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi M.Eng PhD, disilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Romo Adven Pateh, kemudian Bapak G. Widiartono SHM Hum yang nanti akan memberikan orasi, Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum Dr. D. Krismantoro SHM Hum, dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Hukum Dr. Teresia Anita Kristiani SHM Hum, Ibu Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Yesari Murti Widyastuti SHM Hum, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Fakultas Hukum, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, serta para tamu undangan yang baik yang hadir secara online maupun yang hadir di Fakultas Hukum. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan izinkan pula saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat kepada Fakultas Hukum yang menyelenggarakan acara orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis yang ke-56 Fakultas Hukum. Jadi seperti kita ketahui, jadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, sekarang Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Atmajaya Yogyakarta, merupakan cikal bakal dari berdirinya Universitas Atmajaya Yogyakarta sebelum fakultas-fakultas lain juga dibentuk. Untuk itu kami mengucapkan selamat atas rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, khususnya kegiatan hari ini yang terkait dengan kegiatan orasi ilmiah. Kegiatan orasi ilmiah tadi sudah disampaikan, yang saya dengar adalah merupakan kebiasaan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh Fakultas Hukum. Saya kira nanti kita akan mendengarkan pandangan dari Dr. G. Widiartana SHM Hum dengan topik pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Nah, penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis maupun bentuk kekerasan lainnya, memang kadang-kadang dapat menjadi masalah yang tidak mudah karena menyangkut anggota keluarga. Jadi saya kira selain statistik yang
Tadi disampaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah hubungan interpersonal yang ada di antara anggota keluarga sendiri. Tentu saja kita berharap kejadian kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dalam setiap anggota keluarga dan dapat dicegah. Namun apabila hal itu telah terjadi, harapan kita semua adalah penyelesaian yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan juga sudah ada undang-undangnya, walaupun undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah ada, namun penting juga bagi kita, saya kira hari ini mengetahui pandangan-pandangan ahli hukum tentang hal ini, dan hari ini kita akan menyimak pandangan yang akan disampaikan terkait dengan keadilan restoratif. Saya bukan ahlinya, jadi kita sama-sama nanti kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. G. Widiartana SHM yang dapat memberikan pandangan dan insight baru bagi kita semua. Saya kira saya tidak perlu memperpanjang sambutan saya. Sekali lagi selamat Dies Natalis yang ke-56 untuk Fakultas Hukum. Semoga Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta semakin maju dan semakin banyak berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan dengan ini, orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan resmi dibuka. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih banyak kepada Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi, M.Eng PhD, selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah memberikan sambutan dan juga telah membuka acara orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka acara orasi ilmiah telah resmi dibuka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap membawa persoalan privat ke ranah publik, dan tidak dapat dipungkiri bahwa masalah domestic violence bagi sebagian masyarakat kita masih dianggap tabu untuk diselesaikan dan diungkap ke muka umum. Terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, maka pada pagi hari ini Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta mengadakan orasi ilmiah yang mengangkat judul Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Baiklah, tanpa berpanjang kata, saya akan bacakan terlebih dahulu data diri orator dalam orasi ilmiah hari ini. Nama, Dr. Gregorius Widiartana, SHM Hum. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 25 November 1964. Beliau menempuh pendidikan program Sarjana 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menempuh pendidikan program Magister Hukum Ilmu Hukum Pascasarjana Undip Semarang. Menempuh pendidikan program Doktor S3 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Bapak Dr. Gregorius Widiartana, SHM merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta sejak tahun 1990 hingga saat ini. Beliau juga merupakan pengacara dan advokat dan merupakan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Yogyakarta pada tahun 2002 sampai 2007. Dan beberapa karya ilmiah beliau diantaranya adalah penanggulangan tindak pidana melalui pemberdayaan calon korban dalam Justisia et Pax Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selain itu, beliau pernah menulis Eksistensi Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia yang diterbitkan dalam Argumentum, Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman, edisi Desember 2004. Kepada Bapak Dr. Gregorius Widiartana, SHM Hum, disilakan. Terima kasih Bu Sekar,
yang memoderatori acara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Atmajaya Jakarta, Profesor Insinyur Yoyong Afriyadi, Magister Engineering PhD. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Bapak Dr. Damianus Krismantoro SHM, serta Ibu Teresia Anita Kristiani SHM. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta, Ibu Dr. Yosefin Sari Murti Widyasiti SHM. Yang saya hormati Romo Adven, serta Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung secara daring dalam acara orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta yang ke-56. Perkenankan pada kesempatan pagi hari ini saya men-sharingkan pokok-pokok pemikiran saya mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Pokok-pokok pikiran saya pagi hari ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu nanti pendahuluan, kemudian bagian kedua itu permasalahannya, bagian ketiga itu temuan dan analisis, dan yang terakhir itu adalah bagian penutup. Pada bagian yang pertama ini, yaitu bagian awal, bagian pendahuluan, saya akan sampaikan bahwa ini berkaitan dengan kenyataan dilematik yang terjadi dalam penyelesaian kekerasan rumah tangga di negara kita. Nah, seperti diketahui bahwa KDRT itu terjadi di ranah domestik di antara orang-orang yang seharusnya itu memiliki ikatan ya, fisik, psikis, psikologis yang erat. Hubungan di antara mereka seharusnya adalah hubungan yang dilandasi pada kasih, ya, begitu. Tetapi dalam kenyataannya sering kita melihat terjadi kekerasan di antara mereka. Tadi di sambutan Ibu Dekan juga sudah disampaikan, termasuk di sambutan Bapak Rektor, bahwa sejak tahun 2004 itu sudah keluar aturan mengenai pemberantasan kekerasan di dalam rumah tangga ini. Tetapi kita juga melihat bahwa kejadian KDRT itu terus terjadi, dan sekalipun undang-undangan sudah dikeluarkan, sudah dibuat, penyelesaian yang ditawarkan di dalam aturan itu seringkali juga justru menimbulkan penderitaan tambahan pada korbannya, yang notabene adalah orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan pelakunya sendiri. Ini posisi dilematik terkait dengan penyelesaian KDRT di negara kita. Nah, di sisi lain di ranah ilmu pengetahuan hukum pidana kita melihat ada perkembangan pemikiran terkait dengan bagaimana suatu konflik, ya, jadi suatu tindak pidana itu diselesaikan. Slide berikutnya, Mas Adi. Oke, lanjut. Jadi ada perkembangan terkait dengan bagaimana tindak pidana itu diselesaikan, ya, menurut pemikiran-pemikiran ya perkembangan di ilmu pengetahuan hukum pidana. Ya, dalam konteks ini adalah ada pemikiran keadilan restoratif. Nah, ini menawarkan cara pandang baru tentang bagaimana tindak pidana termasuk di dalam lingkungan rumah tangga itu bisa diselesaikan. Ya, ini
cara pandang yang baru yang coba ditawarkan untuk menggantikan cara pandang yang lama, yaitu cara pandang atau pendekatan retributis yang ketika dipakai itu seringkali juga justru menimbulkan atau menambah penderitaan bagi korbannya. Nah, ini berbeda sudut pandangnya dengan yang keadilan restoratif ini. Nah, untuk sedikit menyampaikan apa itu keadilan restoratif, saya kutip beberapa pendapat ahli tentang itu. Yang pertama itu pendapatnya Tony Marshall terkait dengan prinsip keadilan restoratif. Dia mengatakan bahwa prinsip keadilan restoratif itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, itu ada keterlibatan secara personal di antara para pihak yang konflik, yaitu pelaku dan korban, ya, serta masyarakat dalam konteks yang lebih luas dan dalam penyelesaian kasusnya. Ini tadi saya sampaikan sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam pendekatan atau paradigma retributisme, di mana di dalam retributisme itu penyelesaian konflik menjadi domainnya aparat penegak hukum. Ya, jadi para pihak, korban dan korban khususnya dan masyarakat itu bahkan tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam penyelesaian kasus menurut pendekatan retributisme. Yang kedua, di dalam keadilan restoratif itu tindak pidana dalam konteks ini adalah kejahatan itu dilihat menurut konteks sosialnya, dan ini berbeda dengan sekali lagi retributisme, di mana kejahatan itu melulu dilihat secara normatif, yaitu perbuatan yang melanggar hukum, begitu saja. Dan yang ketiga, di dalam keadilan restoratif itu orientasi penyelesaian kasusnya itu adalah ke masa depan. Tindak pidana dianggap sebagai masa lalu yang tidak menjadi dasar pijakan tentang bagaimana kasus akan diselesaikan. Ya, itu yang terjadi di dalam pendekatan retributisme, tetapi tidak di dalam keadilan restoratif. Ke depan, apa yang terbaik bagi para pihak itu? Pelaku, korban, dan termasuk masyarakat. Ini prinsip yang ketiga dalam keadilan restoratif. Prinsip yang keempat, bahwa di dalam keadilan restoratif itu ada fleksibilitas dalam penyelesaian kasus. Ini sekali lagi juga sangat bertolak belakang dengan prinsip yang ada di dalam retributisme, di mana kaku sifatnya. Apa yang diatur dalam hukum itulah yang kemudian harus diterapkan. Itu pendapatnya Tony Marshall. Dan yang kedua, ini Mark Umbret. Beliau mengatakan bahwa prinsip di dalam keadilan restoratif itu yang pertama, keadilan restoratif itu lebih berfokus pada pemulihan korban daripada pengenaan sanksi terhadap pelakunya. Ini juga sangat berbeda dengan retributisme, di mana kalau pelaku itu terbukti bersalah, maka endingnya adalah pemidanaan. Pemulihan korban itu seringkali diabaikan. Kemudian yang kedua, keadilan restoratif itu menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana. Ini pun prinsip yang sangat berbeda dibandingkan dengan retributisme, di mana korban itu peranannya sangat sedikit, bahkan seringkali tidak punya peranan dalam penyelesaian perkaranya, termasuk melalui proses peradilan pidananya. Dan yang ketiga, keadilan restoratif itu menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban. Ini juga prinsip yang berbeda dengan retributisme, di mana pertanggungjawaban pelaku itu diberikan kepada negara yang dianggap sebagai perwakilan korban dan masyarakat. Nah, di dalam keadilan restoratif ini pelaku
itu diharapkan bisa bertanggung jawab secara langsung kepada korbannya. Apalagi dalam konteks KDRT, korban itu adalah bagian dari dirinya. Ya. Dan yang keempat, keadilan restoratif itu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku. Nah, ini juga mencerminkan bahwa di dalam keadilan restoratif kita sebagai bagian dari masyarakat idealnya juga ikut bertanggung jawab ketika ada orang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini adalah melakukan KDRT. Selain prinsip-prinsip keadilan restoratif, saya juga akan kutipkan pendapat terkait dengan tujuan keadilan restoratif itu bisa digunakan ya, untuk menyelesaikan kasus, perkara, atau konflik. Yang pertama, masih menurut Tony Marshall, beliau mengatakan bahwa tujuan dari keadilan restoratif itu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan korban, termasuk orang-orang yang secara personal itu memiliki relasi yang erat dengan korban. Dalam viktimologi, ilmu pengetahuan tentang korban itu dikenal ada jenis korban tidak langsung, yaitu orang-orang yang secara personal itu memiliki relasi yang sangat dekat dengan korban dan mengalami penderitaan yang mirip yang dialami oleh korban. Nah, kebutuhannya untuk apa? Ya, kebutuhannya dalam penilaian kasus itu tentu adalah kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan material, finansial, emosional, dan sosial. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Jadi pendekatan keadilan restoratif itu secara ilmiah juga diharapkan dan memang direncanakan bisa mencegah orang untuk mengulangi, ya, jadi mencegah terjadinya residivisme dengan mengintegrasikan pelaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu, lanjut Mas Adi. Ini maaf, yang ketiga ya, prinsip tujuan yang ketiga itu terkait dengan tujuan keadilan restoratif, yaitu agar pelaku dapat secara aktif itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ini juga berbeda dengan ketika retributisme dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan tindak pidana. Yang keempat itu untuk menciptakan suatu masyarakat yang dapat mendukung upaya rehabilitasi pelaku dan korban, serta secara aktif ikut mencegah terjadinya tindak pidana. Kemudian yang kelima itu untuk memberikan keadilan hukum, menghindarkan dari meningkatnya biaya-biaya dan penundaan proses peradilan. Nah, seperti juga kita ketahui, proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan pidana itu biayanya tidak sedikit. Ini coba direduksi, ya, dikurangi ketika pendekatan keadilan restoratif itu digunakan. Lanjut Mas Adi. Yang kedua itu menurut Daniel Vanes. Nah, terkait dengan tujuan keadilan restoratif, beliau mengatakan yang pertama bahwa penyelesaian konflik yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian. Jadi tujuannya adalah itu, menyelesaikan konflik, terutama dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi dan pemulihan nama baik, itu nama baiknya si korban maupun nama baiknya si pelaku. Ini juga sangat berbeda ketika kita menggunakan pendekatan retributisme. Di sana stigma terhadap pelaku terutama itu akan melekat. Ya. Dan yang kedua,
tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman. Bagi siapa? Tentu bagi yang konflik, ya, pelaku dan korban, dan juga secara umum bagi masyarakat. Tentu rasa aman yang mengandung muatan perdamaian dan ketertiban. Jadi ini lebih hakiki, lebih substansial sebenarnya. Dan berikutnya, ini bagian yang kedua dari sharing saya terkait permasalahan di dalam orasi ini. Yang pertama, itu mengapa kemudian ide keadilan restoratif itu penting untuk dijadikan dasar bagi formulasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan KDRT di negara kita. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kebijakan hukum pidana dengan muatan keadilan restoratif itu diformulasikan sebagai upaya penanggulangan KDRT di negara kita. Dari bagian yang ketiga, ini temuan dan analisis. Ya. Yang pertama itu terkait dengan argumentasi pentingnya ide atau pendekatan keadilan restoratif itu menjadi dasar bagi formulasi kebijakan penanggulangan KDRT dengan menggunakan sarana hukum pidana. Ada beberapa alasan kenapa pendekatan keadilan restoratif itu menjadi penting, ya, untuk dipakai sebagai dasar bagi formulasi kebijakan penanggulangan KDRT di negara kita. Yang pertama adalah kesesuaian keadilan restoratif dengan Pancasila. Jadi, ada yang mengatakan bahwa inti dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila, itu adalah kekeluargaan. Intinya adalah itu. Nah, inti sarinya dari nilai-nilai Pancasila itu adalah kekeluargaan. Nah, seperti tadi di buku saya sampaikan bahwa penyelesaian konflik, penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini juga sangat erat dengan prinsip-prinsip kekeluargaan itu. Kemudian yang kedua, argumentasinya kenapa RJ, keadilan restoratif itu menjadi penting, ya. Keadilan restoratif itu dapat memberikan keadilan yang substantif kepada korbannya. Ini sangat berbeda ketika kita menggunakan pendekatan retributis ketika menyelesaikan suatu tindak pidana, di mana pertanggungjawaban pelaku dalam pendekatan retributis itu ditujukan kepada negara. Nah, sedangkan dalam keadilan restoratif pertanggungjawaban pelaku itu langsung diberikan kepada korbannya, sehingga harapannya keadilan restoratif itu bisa memberikan keadilan substantif kepada korbannya. Yang ketiga, fakta bahwa KDRT itu terjadi di antara anggota keluarga sendiri. Jadi ini karakter atau karakteristik umum dari KDRT itu seperti itu. Bahkan secara normatif juga bisa kita simpulkan bahwa KDRT itu terjadi di antara orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan, ya, secara fisik, psikis, dan normatif pasti kayak itu, ya, karena terjadi di kalangan keluarga. Nah, ini nyambung sebenarnya, ya, inline dengan keadilan restoratif tadi, di mana stigma terhadap pelaku itu bisa dihindarkan dan korban termasuk pelaku itu bisa merasakan keadilan. Berikutnya argumentasi keempat, yaitu korban
itu lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses pidananya. Ini seringkali terjadi seperti itu. Ya, fakta ketika KDRT terjadi, korbannya yang memiliki kedekatan hubungan dengan pelaku itu seringkali memilih untuk tidak melanjutkan. Para korban itu seringkali lebih memilih untuk menyelesaikan KDRT yang dialami itu secara kekeluargaan. Ini fakta yang kami temukan, itu seperti itu. Yang berikutnya, tujuan penyelesaian konflik menurut keadilan restoratif itu adalah harmonisasi kepentingan, yaitu kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Jadi sasarannya jauh lebih luas. Ya. Berikutnya, kalau dibandingkan dari praktek berhukum di dunia internasional, di negara-negara lain, itu kita bisa mengetahui bahwa ada kecenderungan dunia internasional itu untuk memperhatikan kepentingan korban. Jadi korban juga mulai mendapatkan tempat ya, dalam penyelesaian kasus, termasuk perkara-perkara pidana itu. Kemudian argumentasi yang terakhir, kenapa pendekatan keadilan restoratif itu penting ya, menjadi dasar bagi formulasi kebijakan penanggulangan KDRT adalah di dalam jus constituendum kita, khususnya di dalam RUU KUHP, karena sampai sekarang informasi yang saya dapat juga masih dibicarakan, dirembuk di Senayan sana itu ya. Jadi di dalam konsep RUU KUHP sendiri itu sudah ada pemikiran-pemikiran untuk mempertimbangkan faktor korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Ini yang pertama ya, temuan dan analisis yang pertama. Yang berikutnya, kedua itu terkait dengan fakta normatif peraturan perundang-undangan di negara kita yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu perkara pidana atau tindak pidana, termasuk dalam konteks ini adalah KDRT. Yang pertama itu di dalam KUHP yang sekarang itu masih berlaku. Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam KUHP itu belum, kalau mau dikatakan secara lebih halus ya, dibandingkan tidak itu ya, belum mencerminkan ide keadilan restoratif. Kenapa? Karena bisa kita lihat terutama dari sanksi ya, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya atau yang dibebankan kepada pelakunya itu. Menurut pendapat saya ini belum mencerminkan ide keadilan restoratif. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Ya. Di peraturan perundang-undangan yang lain itu misalnya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian itu sudah diubah ya beberapa kali ya, terakhir itu dengan Perpu Nomor 1 2016 yang kemudian oleh Undang-Undang 17 tahun 2016 itu ditetapkan sebagai undang-undang. Nah, ini pun juga tidak seperti yang diinginkan oleh mereka yang mencoba mengenalkan ya, keadilan restoratif, di mana di dalam undang-undang ini pun meskipun ada restoratifnya, ada pendekatan restoratifnya, tetapi pendekatan restoratif yang ada di dalam undang-undang ini tidak dalam konteks kebijakan pidananya. Begitu juga dengan undang-undang PKDR sendiri.
silakan dilanjut Mas Adi, yaitu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam analisis saya, Undang-Undang PKDRT ini juga meskipun ada pemikiran-pemikiran restoratif, ya, misalnya berkaitan dengan pemulihan korban, tetapi pemulihan korban yang merupakan adopsi dari pemikiran restoratif tadi tidak diletakkan dalam konteks kebijakan penal. Jadi itu dipisahkan dengan pertanggungjawaban pelakunya, di mana pemulihan korban ketika KDRT terjadi itu bukan menjadi tanggung jawab dari pelaku untuk melakukan, melainkan tanggung jawab pihak lain. Itulah kenapa saya menyampaikan bahwa meskipun ada pemikiran restoratif, tapi pemikiran restoratif di dalam Undang-Undang PKDRT ini pun juga tidak diletakkan dalam konteks kebijakan penal. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan formulasi kebijakan hukum pidana dengan muatan pemikiran keadilan restoratif untuk menanggulangi KDRT. Jadi terkait dengan penal polisi dalam KDRT atau kebijakan pidana dalam KDRT itu ada dua ketentuan yang dihasilkan dari kegiatan penal polisi, yaitu ketentuan hukum pidana material maupun ketentuan hukum pidana formil. Nah, ketika ide keadilan restoratif itu menjadi dasar pijakan dalam menjalankan penal polisi, khususnya ketika hukum pidana itu mau dipakai sebagai sarana untuk menyelesaikan KDRT, maka hal yang bisa dimasukkan kemudian setelah mempertimbangkan pemikiran keadilan restoratif itu, yang pertama di dalam hukum pidana material, maka sanksi yang ada di dalam ketentuan pidana atau aturan hukum pidana yang nantinya bisa dipakai sebagai sarana untuk menyelesaikan KDRT adalah sanksi yang pertama itu berupa kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh si pelaku terkait dengan pemulihan yang bisa atau yang harus dia lakukan terhadap korbannya. Kemudian yang kedua itu sanksi berupa sanksi-sanksi yang sifatnya rehabilitatif yang berkaitan dengan korban itu sebagai alasan untuk meringankan pemidanaan yang dapat dikenakan pada pelaku. Jadi ketika si pelaku itu menjalankan sanksi yang sifatnya rehabilitatif tadi, maka kepada pelaku itu bisa diringankan pidananya. Itu kalau harus dipidana, ya. Kemudian yang ketiga, lalu ketika KDRT diselesaikan dengan cara mediasi, maka hasil dari mediasi itu diharapkan bisa dipakai sebagai alasan untuk menghapus penuntutan. Itu di dalam hukum materialnya. Sedangkan di dalam hukum formilnya, ketika ketentuan pidana atau aturan hukum pidana sebagai hasil dari penal polisi dengan mempertimbangkan ide keadilan restoratif itu dibuat, maka cara lain ya untuk menyelesaikan KDRT yaitu dengan cara mediasi. Nah, cara lain ini khusus dalam KDRT diharapkan menjadi cara utama untuk menyelesaikan KDRT. Bukan proses pemidanaan, tapi dengan cara mediasi itu yang lalu menjadi utama. Nah, sekarang
bagian yang terakhir dari pemikiran saya terkait dengan pendekatan keadilan restoratif ini, simpulannya yang pertama bahwa keadilan restoratif itu penting untuk dipakai sebagai dasar formulasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan KDRT. Nah, argumentasinya yang pertama kesesuaian keadilan restoratif dengan nilai kekeluargaan dalam Pancasila. Yang pertama itu, yang kedua keadilan restoratif itu dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif kepada korbannya, juga bahkan kepada pelaku. Kemudian yang ketiga, KDRT itu terjadi di antara orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Tadi relasinya itu secara fisik, psikis, bahkan normatif itu sangat dekat, ya. Baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan. Kemudian yang keempat, korban dalam KDRT itu pada kenyataannya itu lebih sering untuk memilih untuk tidak melanjutkan proses pemidanaan terhadap pelakunya. Atau dengan kata lain, korban KDRT itu pada umumnya itu lebih suka menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan. Dan yang kelima, penyelesaian konflik menurut keadilan restoratif itu bertujuan untuk menciptakan harmoni dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Jadi diharapkan kalau itu bisa diselesaikan, maka kasus-kasus perceraian yang salah satunya itu disebabkan oleh KDRT itu bisa lebih ditekan atau dikurangi. Kemudian yang keenam itu kita melihat tren internasional, ya, di mana ada kecenderungan di praktek berhukum negara-negara di dunia itu untuk mempertimbangkan faktor korban dalam penyelesaian kasus. Kemudian yang terakhir itu argumentasinya di dalam jus konstituendum kita, khususnya RUU KUHP, itu faktor korban juga sudah mulai diperhatikan, dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dan yang kedua, simpulannya adalah kebijakan hukum pidana yang bermuatan keadilan restoratif dalam penanggulangan KDRT itu dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hukum pidana material, yaitu dengan merumuskan sanksi pidana yang berisi kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan perawatan atau pemeliharaan terhadap korban. Yang kedua, itu dengan merumuskan tindakan-tindakan rehabilitatif oleh pelaku terhadap korban sebagai alasan untuk meringankan pemidanaan. Yang ketiga, itu dengan merumuskan tentang dilaksanakannya hasil mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan KDRT itu antara pelaku dan korban sebagai alasan untuk menghapus penuntutan. Yang kedua, dalam bidang hukum formil, yaitu dengan menentukan dan merumuskan mediasi sebagai cara utama untuk menyelesaikan kasus-kasus KDRT jenis tertentu, ya, terutama untuk KDRT jenis tertentu. Karena ada beberapa jenis KDRT, ya. Kalau dilihat dari akibat yang ditimbulkan ada KDRT biasa, KDRT ringan, dan KDRT berat. Nah, mediasi sebagai cara utama untuk menyelesaikan KDRT ini adalah khususnya untuk KDRT yang ringan. Lalu rekomendasi yang sudah saya sampaikan, yang pertama, saya merekomendasikan penghapusan sanksi denda untuk kasus-kasus KDRT. Kenapa? Karena ketika denda dikenakan, yang menderita bukan hanya pelaku tapi korban. Karena uang denda itu juga pasti diambilkan dari kas atau kantong keluarga, gitu ya. Dan yang kedua, dirumuskan sanksi pidana yang bertolak dari kewajiban yang muncul dalam hubungan rumah tangga. Dan yang terakhir itu dirumuskannya mediasi
dengan melibatkan keluarga dekat dan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai cara utama untuk menyelesaikan kasus-kasus KDRT jenis tertentu tadi. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pokok-pokok pikiran saya mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian KDRT pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diambil manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dihaturkan kepada Bapak Dr. Gregorius Widiartana, SHM Hum, atas pemaparan orasi ilmiah yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejalan dengan tema Dis Natalis Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun ini, yaitu menjiwai Ex Corde Ecclesiae dalam bakti untuk negeri, maka inilah persembahan kami Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam bakti kami untuk negeri dengan sumbangsih pemikiran ilmu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk link presensi sudah dikirimkan di dalam kolom chat Zoom. Bapak Ibu dimohon untuk dapat mengisi presensi dan nanti dari tim akan mengirimkan juga link untuk materi pada saat siang hari ini dan juga link untuk Bapak Ibu dapat mendownload sertifikat kehadiran tentunya setelah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia mengisi presensi yang ada di dalam link yang sudah diberikan. Sebelum kita tutup acara pada saat siang hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Prof. Insinyur Yoyong Arfiadi M.Eng PhD yang sudah berkenan menghadiri acara orasi ilmiah pada saat siang hari ini sampai di penghujung acara siang hari ini, Prof. Mungkin sebelum kita tutup bisa kita foto bersama terlebih dahulu, nggih, Prof. Ya. Baik, foto bersama Bapak Ibu dimohon untuk bisa menyalakan kameranya, untuk membuka kamera terlebih dahulu. Ya. Terima kasih juga kami haturkan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Yesari Murti Widyastuti yang sudah berkenan hadir dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Baiklah Bapak Ibu, saya hitungan 1, 2, 3 dimohon tim IT untuk bisa mengambil gambar. Saya hitung bersama, silahkan bisa senyum dari rumah masing-masing yang tidak pakai masker. Kita tunjukkan wajah yang terbaik kita ya, bahwa kita senantiasa diberikan kesehatan. Baik, hitungan 1, 2, 3 dimohon untuk bisa take gambar. Slide 1, 1, 2, 3. Baik, berikutnya slide 2 dimohon untuk bisa menyalakan kamera. Saya hitungan 1, 2, 3 untuk bisa senyum. Baik. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, senyum. Ya. Baik, terima kasih untuk slide kedua. Slide ketiga dimohon untuk bisa menyalakan kameranya. Kita akan ambil gambar bersama-sama. Hitungan ketiga diambil gambarnya. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir, slide keempat dimohon untuk tetap mengaktifkan kameranya. Hitungan ketiga akan diambil gambarnya. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian rangkaian acara orasi ilmiah dalam rangka Dis Natalis ke-56 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Panitia menghaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin yang terkasih yang telah hadir pada saat siang hari ini. Saya Sekar Chandra selaku moderator undur diri dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari.
Semoga apa yang sudah kita berikan pada saat siang hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa dalam acara-acara lain yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Viva Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melayani dalam cahaya kebenaran, mendidik dan membina generasi muda lewat pengajaranmu. Dalam pengabdianmu, aku bangga bersamamu, Atmajaya Yogyakarta.